Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dwi Erlangga pada praktikum Embedded System di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita masih membahas mengenai komunikasi serial data ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang komunikasi data Word, terus kedua itu ada I2C. Nah, sekarang yang ketiga ada SPI. SPI ini singkatan dari Serial Peripheral Interface. Nah, secara definisi SPI ini merupakan sebuah komunikasi data digital serial secara sinkron, sama seperti halnya I2C, di mana SPI ini membutuhkan sebuah clock untuk mengatur pengiriman data tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan ya, sinkron itu atau clock tadi itu membentukkan jalur sinkronasi pewaktuan transmisi data serial. Perbedaannya adalah pada jumlah bus datanya. Nah, ketika bus data itu sih hanya menggunakan satu jalur aja di SDA ya, untuk SDA itu karena hanya SL aja. Nah, di sini di SPI ini dia menggunakan dua jalur data, yaitu MOSI dan MISO untuk berkomunikasi dua arah. Meskipun SPI menggunakan dua jalur komunikasi tetap dijalankan secara half duplex karena bersifat komunikasi sinkron. Jadi ya ingat ya, yang kita pelajari yang pertama itu ada Word, di mana dia itu sifatnya sinkronus. Jadi dia tidak membutuhkan clock atau pewaktuan. Sedangkan untuk I2C dan SPI dia membutuhkan clock. Artinya dia membutuhkan pewaktuan untuk mentransmisikan sebuah data. Nah, di sini contoh dari pemasangan SPI ya. Nah, jadi kalian sebenarnya dalam komunikasi serial data itu bisa menggunakan lebih daripada dua microcontroller. Nah, contohnya seperti ini. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika kita menggunakan dua lebih microcontroller, kita harus membuat salah satu microcontroller tersebut menjadi sebuah master, dan microcontrollernya yang lainnya adalah slave, dimana itu terserah kalian. Ketika master itu biasanya master hanya sebagai penerima ya, penerima sebuah data dari slave gitu. Nah, sedangkan untuk slave itu ya otomatis dia sebagai proses yang lainnya, proses seperti entah itu membaca sensor, entah itu mungkin sebagai output, entah itu mungkin sebagai pemrosesan sebuah data lainnya gitu kan. Nah, nantinya bakal diterima sama si master gitu. Nah, untuk SPI ini bisa dipasangkan lebih dari dua microcontroller dengan dua cara ini ya. Jadi kalau misalnya ada cara pertama ini, dia menggunakan jalurnya seperti ini, SCK dihubungkan SCK semuanya. Sebenarnya sama ya SCK dengan SCK, cuman di sini penjalurannya itu yang berbeda. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Nah, kalau di sini MOSI tetap semuanya ke MOSI ya. MISO juga sama ke MISO. Terus CS itu alamatnya. Nah, CS1 ke slave A, CS2 ke slave B, CS3 ke slave C, dan seterusnya. Nah, jika yang kedua ini kita bisa lihat perbedaannya ada di MOSI-nya. Dari master MOSI masuk ke MOSI, dia keluar di MISO. Nah, MISO ini dia keluar lagi ke MOSI untuk ke slave berikutnya, dan seterusnya. Nah, sedangkan ketika sudah di slave terakhir, di sini adalah MISO ini dia dioper lagi ke MISO yang ada di master. Nah, sedangkan kalau ini kan semuanya sama ya, sejajar gitu. Nah, kalau ini enggak. Dan di sini juga untuk CS-nya ini dia di paralel, tidak satu-satu buatnya kayak gitu. Dan perlu kalian ingat juga nanti semisal kalian menggunakan komunikasi data serial, jangan lupa mengenai alamatnya ya. Di I2C juga ada alamatnya, terus di Word juga ada alamatnya, nanti juga di SPI ada alamatnya. Nah, secara konfigurasi SPI di sini ada tiga hal utama ya. Pastikan koneksi master dengan slave terhubung dengan benar. Jadi kalian harus memperhatikan 4 pin tadi, yaitu MISO, MOSI, SCK, dan SS sudah benar. Nah, SS ini sama dengan SC tadi ya. Oh, maaf, ada CS bukan SC. Nah, di sini terus yang kedua, pastikan harus kecepatan di bawah thread clock yang sesuai dengan dibutuhkan. Sama kayak I2C sendiri, I2C juga dia membutuhkan baud rate yang sama juga. Jadi nanti kalau semisal dia berbeda, bisa jadi komunikasinya tidak lancar atau terganggu karena beda baud rate-nya. Ketiga, pastikan untuk mengaktifkan mode koneksi SPI dan pin SS. Jadi nanti di codingannya
ada library SPI ya, sama nanti kita deklarasikan si pin SS-nya. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Nah, nanti kurang lebih gambar rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kita pakai yang metode 1 ya, karena emang juga kita menggunakan hanya 2 buah microcontroller. Oke, kalian bisa buka Tinkercad ya. Kalian bisa buka Tinkercad. Oke, nah di sini kita menggunakan 2 buah microcontroller. Kalian tentukan dulu nanti masternya yang mana, slave-nya yang mana. Di sini saya master yang ini, slave yang ini. Nah, kalian tinggal jumper aja pin 10 itu. Oke, sebentar sebelum mungkin masuk ke ini, kita harus perlu tahu dulu pinnya. Oke, sebentar, coba saya zoom dulu ya. Nah, jadi di sini ada pin khusus di mana ada pin. Nah, di sini ada 4 buah pin SPI, yaitu ada SS, ada MOSI, ada MISO, dan SCK, di mana ini adalah pin untuk berkomunikasi. Nah, di sini kan ada I2C ya. Nah, kemarin juga ada RxTX. Nah, sekarang kita pakai yang SPI. Nah, di sini kita menggunakan pin 10 sebagai SS, 11 MOSI, 12 MISO, dan 13 SCK. Clocknya tadi MISO dan MOSI sebagai data, SS sebagai alamatnya untuk jalur pengirimannya. Nah, di sini tadi ya pin 10 tentunya SS dengan SS juga ya, pin 10 ya. Kalian nanti rapihin aja, lebih rapi, bebas terserah kalian. Jadi nanti untuk sebenarnya untuk rangkaian nanti saya bakal langsung running di rangkaian aslinya ya. Nanti saya coba kasih foto daripada si rangkaian aslinya seperti apa. Jadi nanti ini hanya untuk simulasi merangkainya aja. Oke, saya ganti warna dulu deh biar kelihatan beda. Nah, ini purple. Pin 12 tadi ya MISO atau MOSI saya lupa. Jadi intinya menggunakan pin yang sama halnya kayak si I2C, kecuali yang paling beda adalah UART, karena dia harus RX ke TX ya, TX ke RX seperti itu. Nah, di sini pin 13 tadi ya SCK, dia masuk ke pin 13 juga sebagai SCK. Kita ganti warna jadi warna merah. Nah, tadi kan di PowerPoint ada GND ke GND. Jadi fungsinya adalah secara garis besar, ketika kita hubungkan dengan GND ini, dia akan dia itu lebih sinkron, bukan lebih sinkron. Jadi dia itu membuka sebuah jalan sinkronisasi, di mana kalau semisal kalian mencet reset ini ya, pencet reset ini, dia juga akan ikut ke sini. Jadi sebagai sinyal bahwa kita mengirimkan sebuah data menggunakan juga jalur ground ini. Meskipun mungkin kita bisa juga lepas, cuman agar lebih maksimal kita gunakan ground ini sebagai pin tambahannya. Tapi yang utama adalah pin 10 tadi ya, 11, 12 sampai 13 kayak gitu. Nah, ini udah bisa. Nanti kalian kalau menggunakan relive-nya ya, nanti saya coba kasih fotonya di bawah kayak gimana untuk rangkaian relive-nya. Nah, di sini kita bisa langsung coding nih. Kita coding dari master dulu ya, dari master. Nah, di sini saya langsung ada gitu kan. Sambil saya jelasin ya. Jadi teman-teman nanti boleh tinggal buka aja GitHub-nya. Di sini juga saya sudah masukin codingannya. Codingannya ada master, ada slave. Nah, di sini di master kita akan mengirimkan sebuah data hello world ke slave. Nah, di sini tentunya kita harus memerlukan library SPI-nya. Nah, di setup kita memerlukan juga baud rate. Nah, baud rate ini untuk membuka sebuah serial komunikasinya. Kita menggunakan di 115.200. Nah, kita ini sih hanya sebagai hiasan ya, print learn. Kita hanya mengeluarkan ketika sebelum mengirimkan data, kita print dulu SPI master kayak gitu. Nah, di looping nih, di looping kita membuat karakter, nama variabelnya adalah hello world. Nah, hello world ini berisi tentang string. String ini isinya adalah hello world. Nah, yang ini ya. Nah, di sini UI nt8 _ t kali ptr. Nah, ini digunakan untuk mengakses data string
sebagai bit. Jadi nanti yang dikirim itu sebenarnya dirubah dulu nih dari hello world ini ke kode bit, atau nanti yang kita tahu itu ada kode ASCII ya. Kode ASCII di mana entah itu 122, 120, 33, 10 dan sebagainya. Jadi yang dikirim itu adalah kode ASCII-nya, nanti bakal dirubah lagi di slave-nya kayak gitu. Nah, apa yang dirubah itu kan? Yang dirubah itu adalah data hello world yang ini. Hello world ini kan udah mencangkup kalimat yaitu hello world tanda seru ini. Nah, di sini SPI begin transaction. Jadi kita memulai sebuah transaksi SPI dengan kecepatannya itu 4 MHz ya. Megahertz. Terus di sini ada MSB first dan SPI model. Nah, di mana bit ordernya adalah mau signifikan bit first, jadi dia menyusun ya. Terus di sini dengan dan mode SPI-nya model kayak gitu. Nah, di sini digital SS. Nah, tadi ya, yang SS itu kita masukkan di sini. Nah, SS ini mengaktifkan slave select-nya atau alamatnya, menurunkan levelnya ke low dulu. Nah, di sini kita membuat looping nih for integer i sama dengan 0 dari 0 ya. Jadi di sini tuh kita mengirimkan setiap bitnya sesuai dengan nama string tadi yaitu hello world-nya melalui SPI. Jadi data ini tadi kita rubah dulu nih ke bit. Nah, di sini ya prosesnya. Nah, SPI mentransfer sebuah bit PTR ini ya, bit demi bit karakternya. Jadi nanti dikirimlah H dulu, E dulu, L, L, O gitu kan satu-satu sampai nanti bitnya selesai sampai akhir ini. Yang ini ya sebenarnya kalimatnya. Jadi dia ngirimnya satu-satu per bit gitu kan. Nah, serial print PTR. Nah, di sini kita mencetak yang tadi yang sudah dirubah ke bit tadi. Nah, di sini kita pakai koma dan spasi di mana kita akan memberikan jarak di mana ketika kita print sebuah bit tadi per hurufnya dia akan berubah menjadi kode ASCII dan nanti per hurufnya itu dibatasi dengan koma dan spasi. Nah, di sini memindahkan pointer ke bit berikutnya. Jadi ketika sudah misalkan yang H tadi nih, yang ini ya udah rubah nih, misalkan 120. Nah, nanti bakal koma, terus spasi, terus dia bakal ngeprint lagi yang terus saja sampai ke tanda seru ini kayak gitu. Nah, setelah itu semuanya sedang dilakukan, nah di sini di digital write SS high menonaktifkan slave select-nya dengan meninggikan levelnya ke tingkat high. Lalu setelah sudah semuanya, ketika sudah dirubah nih semuanya hello world tanda sampai tanda seru ini, dia akan mengakhiri transaksi SPI-nya kayak gitu. Nah, lalu semuanya akan dicetak di sini itu akan mencetak sebuah enter ya, baris kosong. Lalu nanti dia bakal mengeluarkan semua perintah ini selama menundanya selama 5 detik kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman kalau udah coding gitu kan, udah semuanya kalian boleh down compiling ya, down compiling sampai nanti mungkin sudah tidak ada error lagi. Kalian bisa nanti tinggal copy aja ya di GitHub. Nah, ini untuk master ya, ingat ini untuk master yaitu mengirimkan data ke si slave-nya. Jadi bebas mau master ngirim data atau menerima data itu terserah kalian, itu sesuaikan dengan kegunaannya kayak gitu. Nah, sekarang kita di slave yaitu yang menerima data hello world tadi. Nah, di sini sama untuk menerima hello world tadi kita memerlukan library SPI-nya tentunya. Nah, di sini ada yang namanya volatile uin byte count 0. Nah, di sini untuk mendeklarasikan variable byte count sebagai volatile yang dapat diakses dari luar fungsi dan diatur ulang oleh interrupt-nya sesuai dengan SPI-nya tadi. Nah, di sini ada boolean data read false, jadi mendeklarasikan variabel data read sebagai volatile yang menandakan kapan data siap untuk diproses. Jadi ini adalah nantinya bakal digunakan untuk apa ya? Dia yang nantinya bakal mengeksekusi gitu kan, datanya sudah siap apa belum gitu. Nah, di sini ada karakter receive data 14 di mana di sini kan panjang data string hello world itu adalah 13, tambahkan 1 untuk karakter 0. Jadi nanti kita melebihi 1 karena nantinya bakal menjadi nilai 0 sebenarnya yang minus 1-nya tadi. Jadi 14 ini sesuaikan dengan karakter yang di sini, tapi kita lebihin dulu sebenarnya kan 13 ya. Ada 13 karakter, teman kita lebihin untuk 0 tadi, nilai 0-nya min 1 nanti kita deklarasikan.
Nah di sini kita panggil lagi nih PTR, tuh kan receive data, kita panggil lagi receive data yang terimanya. Nah di sini kita juga untuk penerimaan datanya kita rubah dulu nih. Kita merubah nilai data tadi menjadi UIN 8T tadi. Nah di sini yang namanya interrupt routine yang nantinya bakal berhubungan dengan volatile yang ini, byte count yang ini ya. Nah di sini intinya di sini tuh jika byte count mencapai 13 ukuran string, nah yang ini ya, dia menambahkan null terminator. Jadi nanti yang nemuin satu nih dikurang satu, jadi nanti tetap 13 sebenarnya. Untuk membentuk string dan mengatur data ready-nya menjadi nilainya benar untuk menandakan bahwa data sudah lengkap. Jadi di sini memeriksa datanya sudah lengkap apa belum yang hello world tadi. Ketika nanti yang bakal dikirim adalah kode ASCII-nya dan karakternya sudah cukup sampai ke lengkap gitu, sampai ke 13, maka di sini akan dikatakan data ready true gitu kan, dia datanya sudah benar gitu. Nah sekarang di setup juga sama. Tadi kan perlu diingat bahwa baud rate yang kita gunakan harus sama. Nah di sini kita menggunakan baud rate yang sama gitu kan, dengan baud rate-nya 115.200. Nah di sini juga cuma pencetakan awal ya, SPI slave. Nah di sini SPCR apa sih ini guys, vertikal ya, sama dengan bit SPA. Nah ini untuk mengaktifkan mode SPI slave atau penerimaan datanya. Di sini pin mode MISO sebagai output, artinya nanti dia juga bakal mengirim data. Artinya ketika H datang ke si slave, nah nanti si MISO juga ngasih tahu si H tuh udah datang nih kayak gitu. Terus di sini ada SPI attack interrupt, dia untuk mengaktifkan interrupt pada SPI-nya. Nah di sini di looping nih sederhana sekali ya. Jadi looping hanya menerima aja nih. Jadi jika data sudah ready nih, datanya udah, nilainya udah true nih, bener ya tadi di atas nih dipanggil, ya otomatis kita akan mengeprint si penerimaan data tadi gitu kan. Lalu di byte count sama dengan 0, kita mereset byte kembali menjadi 0. Jadi terus saja membaca dari H, E, L, L, O sampai ke tanda seru tadi satu-satu gitu kan. Nah sampai nanti data ready sama dengan fast mengatur data ready kembali. Jadi ketika sudah selesai, nah ini lagi nih yang ngatur. Ketika sudah siap, ketika sudah selesai, dan data ready itu yang mengatur begitu. Nah, ini juga kita verify dulu nih. Oke, di sini coba kita running ya. Ini udah compiling juga. Nah di sini kalian kan karena menggunakan 2 buah microcontroller, kalian usahakan coloknya satu-satu, maksudnya hubungkan si konektor itu ke PC-nya itu satu-satu dulu. Misalkan kita pakai yang master dulu nih. Nah yang master kalian hubungkan, kalian buka tools kayak biasa ya, cek dulu boardnya Arduino. Nah di sini yang terbaca adalah Arduino adalah COM21. Nah kita oke. Nah di sini kita upload kayak gitu. Nah tunggu sampai selesai baru nanti kita eksekusi yang si slave ini. Nah di sini udah down compiling, down uploading juga, dan kita masukkan yang slave-nya, hubungkan yang slave konektornya. Kita cek di tools dan portnya sudah terhubung. Nah tadi kan 21 ya untuk master. Ini kalian bisa lihat di sini 21. Terus yang ini 9. Berarti ini 9 dan kita langsung upload saja. Jadi nanti di master itu kita bakal melihat data ASCII-nya dari hello world tadi, dan nanti yang di sini adalah data yang diterima dari ASCII tadi menjadi hello world. Kalian tinggal bisa buka yang ini aja, serial monitor, ini juga sama ujung kanan. Nah di sini kalian bisa lihat ya, yang kiri ini yang dikirimkan adalah data ASCII-nya. Ini H, E, L, L, O spasi kan itu ya, W, O, R, L, D gitu kan, tanda seru. Nah ini nilai 0 tadi ini sebenarnya. Tadi ada koma spasi ya kalau nggak salah. Intinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah nilai 0 tadi ini, yang minus 1 tadi 0 ini karena nggak ada datanya kayak gitu. Nah di sini ini kayaknya dia, nah ini bakal terus naik nih sebenarnya sampai ke hello world. Nah ini ya bisa kalian lihat nih,
72 adalah H gitu kan, 101 adalah apa, ini adalah E gitu kan, ini L, ini O, ini koma, ini spasi, ini W, ini O, ini R, ini L, ini D, ini tanda seru, dan ini 0 tadi karena stringnya sebenarnya hanya 13, sedangkan yang kita masukkan adalah 14. Nah kayak gitu. Nah ini adalah SPI, cara mengirim data atau nanti mungkin bisa menerima data kayak gitu. Entah mungkin teman-teman nanti bakal mengkondisikan master saya sebagai penerima, atau master bisa mengirimkan sinyal atau segala macam, itu sesuaikan dengan kondisi kebutuhan teman-teman kayak gitu. Oke, untuk praktiknya sampai situ aja, dan materinya juga udah cukup gitu kan. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan silakan boleh tanyakan kepada asisten praktikumnya masing-masing. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.